Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita dalam renungan saat pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, meminta pimpinan Allah Roh Kudus agar setiap firman Tuhan yang kita terima saat pagi hari ini boleh menguatkan dan memberkati kita semua. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur atas berkat penyertaan-Mu bagi kami. Kalau sepanjang malam Engkau telah menyertai kami dan kami bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah di hari yang baru ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, hati kami telah siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Renungan firman Tuhan saat pagi hari ini terambil dalam Kejadian pasal 26, ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, siapa kita yang tidak ingin menjadi kaya dan diberkati Tuhan? Bukan menjadi orang kaya tetapi jauh dari hadirat Tuhan. Bukan menjadi orang yang diberkati kemudian tidak beribadah kepada Allah, tetapi semua kita rindu untuk menjadi orang yang diberkati Tuhan, tidak kekurangan, serba berkecukupan, dan segala sesuatu yang diperlukan semuanya ada. Nah, saat pagi hari ini dari kisah Ishak ini mengingatkan kepada saya dan saudara tentang 3 hal bagaimana supaya saya dan saudara diberkati, bahkan semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Dari kisah ini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa hal yang pertama yang harus saya dan saudara lakukan adalah menaati perintah Allah, taat kepada Allah. Ketika Ishak berencana untuk pergi ke Mesir, Allah datang berfirman kepada Ishak dan berkata, "Jangan melanjutkan perjalananmu ke Mesir, tapi tinggallah di Gerar di antara orang-orang Filistin." Ishak mungkin tidak berkata, dia membuat satu argumen mungkin kepada Allah waktu itu bahwa di Mesir penuh dengan air yang melimpah, bahkan ada mungkin sumber makanan, tetapi dia menaati setiap apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dia tinggal di Gerar pada waktu itu. Dan kita lihat apa yang terjadi ketika dia tinggal di Gerar. Firman Tuhan berkata Allah memberkati Ishak. Yang kedua, kenapa Ishak diberkati? Dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini, pada tahun itu juga menaburlah Ishak dan dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Yang kedua, saya mau katakan bahwa melalui dari pesan dari renungan saat pagi hari ini, orang yang akan diberkati oleh Tuhan adalah orang yang bekerja di saat orang lain berkata tidak mungkin, di saat orang lain berkata tidak bisa, di saat orang lain berkata saya nggak mampu, saya nggak kuat. Tetapi ketika kita bekerja di saat yang seperti itu, Tuhan melihat setiap jerih payah kita dan Tuhan akan memberkati lebih daripada apapun yang saya dan saudara lakukan. Firman Tuhan berkata dalam saat itu, di zaman itu, di masa itu, kemarau yang terjadi yang bukan hanya baru pertama kali terjadi di zaman Abraham, tetapi ketika Ishak taat, dia menabur di saat dan di masa sulit, di saat orang lain berkata tidak bisa, tetapi Ishak mulai menabur. Dan kita lihat apa yang terjadi. Firman Tuhan berkata dalam bacaan ini, Ishak diberkati Tuhan, dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Jadi bekerjalah di saat orang lain sedang tertidur, di saat orang lain berkata tidak mungkin, tidak bisa. Yakinlah dan imanilah bahwa kalau Tuhan beserta dengan saya dan saudara,
kita akan menuai setiap hasil dari setiap jerih payah kita. Yang ketiga, dari kisah Ishak ini, kalau Bapak Ibu Saudara membaca keseluruhan daripada ayat ini atau kisah ini, dikatakan bahwa ketika mereka melihat kok Ishak semakin hari semakin diberkati Tuhan, mereka merasa iri, mereka merasa benci, mereka menjadi takut kepada Ishak sehingga mereka mengusir Ishak pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Ishak tidak melawan, Ishak tidak memberontak, Ishak tidak menunjukkan sikap yang tidak baik, tetapi Ishak pergi dari tengah-tengah mereka, dan Ishak mulai menggali kembali sumur yang pernah digali oleh Abraham pada waktu itu. Dan apa yang dibuat Ishak selalu dibuat Tuhan berhasil. Dia menemukan mata-mata air, sekalipun ketika mereka mendapatkan mata air mereka diusir. Kedua kali sampai 3 kali mereka diperlakukan dengan tidak baik, tetapi Ishak tetap rendah hati. Ishak tetap menjadi pribadi yang suka berdamai, dan ini yang saya lihat bahwa membuat Allah tertarik kepada Ishak. Selain dari memang janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan seterusnya bagi bangsa Israel, Ishak memiliki satu sikap hati yang rendah hati, sikap hati yang suka berdamai. Melalui renungan firman Tuhan ini mengingatkan kepada saya dan saudara pada bagian yang ketiga ini, jangan pernah ketika kita sudah diberkati menjadi tinggi hati, kita menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh. Karena ingat bahwa orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tetapi orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Allah, akan diberkati oleh Allah. Puji Tuhan, ini yang menjadi renungan kita saat pagi hari ini. Kita imani bahwa ketika kita taat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, kita mau bekerja, kita mau berusaha, ketika orang lain berkata tidak mungkin, tapi kita mau belajar untuk mempraktikkan kebenaran firman Tuhan dan selalu rendah hati dan suka berdamai, maka di sanalah Tuhan akan mengangkat kita jadi kepala bukan ekor. Tuhan akan memberkati saya dan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk renungan firman-Mu saat pagi hari ini. Kami percaya kami akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan semakin hari kami akan ditolong dan kami akan melihat setiap mujizat-mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Dan kami pegang teguh janji kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang berjanji, Engkau Allah yang akan menyertai kami, dan kami pegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini, berkatilah seluruh umat kepunyaan-Mu, mereka yang mendengarkan renungan firman Tuhan saat pagi hari ini. Yang sakit Engkau kiranya menyembuhkan mereka, yang lemah imannya dikuatkan, yang bersusah hati Engkau beri penghiburan, yang tertutup jalan Engkau akan bukakan pintu-pintu berkat yang baru daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus beserta dan memberkati kita semuanya. Shalom.